Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyakun marafat silatu al dhamira ghairuha ubina wal fasal. Kalau silahnya al itu ya, eh, disifat yang sebagai silahnya al itu andaikan dia termasuk hal yang merofakkan pada dhamir, tapi dhamirnya ini nggak kembali ke sana ke alnya, maka nanti akan dipisah dan dibuat munfasil. Al-wasfu al-waqi silatu al. Sifat yang berposisi sebagai silahnya al. Namanya silah itu kan jumlah. Ya, jumlah paling enggak nanti ada domir yang terbaca rofa yang kembali kepada alnya. Ya. Ima ayakuna aidan alal alifi walam, bisa jadi kembali kepada alif dan lam, atau domirnya itu nanti merofakkan atau domirnya itu yang dirofak yang bermahan rofa tadi nggak kembali pada alif dan al. Kalau andaikan kembali kepada alif dan al nanti dimustatirkan. Kalau kembali kepada selain alif dan lam nanti dimunfasilkan. Fa'idha kulta ballagtu minaz zaidaini ilal amraini risalatan. Saya sampaikan dari dua zaid kepada dua amr sebuah surat. Ya, sebuah surat. Kalau di sini ya, kemudian ingin membuat balagta itu ingin membuat taknya ya, membuat taknya itu sebagai khobar. Ya, ingin membuat taknya itu sebagai khobar. Nanti makanya diucapkan al-mubalaghu minaz zaidaini ilal amraini risalatan ana. Jadi domir isim mausul berupa al ini kan nanti menjadi mubtada pada domir ananya. Nah, fafil muballaghi domirun aidun alal alifi walami. Ada mubalagh itu ada domir yang kembali kepada alif dan lam, maka hukumnya wajib untuk dimustatirkan. Sampai sini dulu bisa difahami nggak Mas Nawan? Ya, Ustaz. Oh ya, jelas ya berarti ya. Emang kan kasusnya al ini agak unik. Dia itu isim mausul, tapi bentuknya alif lam, silahnya isim sifat. Maneh, woy. Oke, Ustaz. Nah, kalau sekarang Zaidinanya yang mau dibuat khobar dari contoh yang sama. Nah, berarti gimana? Nah, di sini kan kasusnya silahnya al itu tidak merofakkan kepada alnya, melainkan merofakkan kepada domir ananya. Al-muballighu, al-mubalaghu harusnya ini. Soalnya kan khobarnya Zaidan. Adapun al-mubalaghu yang, oh ya benar-benar, soalnya fa'ilnya ana ya. Al-mubalaghu, adapun ya. Mubalighu yang menyampaikan siapa ana saya minhuma dari Zaidaini ilal amraini kepada dua amr, menyampaikan risalatan sebuah surat, khobar dari al adalah az-Zaidani. Jadi ananya di sini marfu dengan mubaligh, bukan marfu'nya itu domir yang kembali kepada alif dan lam. Karena alif dan lam di sini itu nanti tasniah, mengacu khobarnya yakni Zaidani. Maka wajib di sini menampilkan domir. Jadi titik perbedaannya, kalau silahnya itu merofakkan domir,
yang kembali pada isim mausul, maka dimustatirkan. Kalau ternyata marfu'nya itu bukan domir, bukan domir yang kembali kepada al, maka wajib dimunfasilkan. Unik ya, Ustaz ya? Hah? Unik ya? Soalnya gini Mas Nawan, ini nanti andaikan dimustatirkan nggak ketahuan loh nanti silahnya ini failnya siapa. Nggih. Jadi harus ditampilkan supaya bisa dimengerti bahwasannya failnya itu ana. Lah Ana. dhamir alnya mana? Minhuma. Hmm. Malah di minhumanya. Jadi orang yang suratnya saya sampaikan dari mereka kepada Amr adalah dua orang Zaid. Ribet ya. Orang yang suratnya saya sampaikan darinya kepada Amr adalah dua orang Zaid. Tapi emang apa ya, retorikanya bikin menguras otak. Pagi-pagi sarapan suruh mikir. Berikutnya, wa in akhbarta anil amroini minal misalin mazkur. Nah, sekarang kalau amroininya yang dijadikan khobar, ini gimana? Nah, maka al mubalihu ana minazaidaini. Oh, amrina ya, banyak amr. Saya kira amroini. Amrina minazaidi ilaihim. Himnya ini dhamir aid yang kembali kepada al. Risalatan khobar dari al adalah al amruna. Wajib untuk menampilkan domirnya. Ya, memunfasilkan domirnya. Nah, semacam itu. Wa kadza yajibu ibrazud dhamir idza akhbarta an risalatin minal misalil madhkur. Kalau risalahnya jadi khobar, nanti ya wajib tetap ibrazud dhamir, menampilkan domirnya. Karena kan kasusnya pokoknya kalau silahnya si al ini tidak merofakkan al domir yang kembali ke al, ya pokoknya ibroz, pokoknya ditampilkan. Karena alif dan lam ini nanti isinya risalah. Ya. Jadi wal murad bil mutmar ini Mas Nawan ya. Di domir, Ustaz. Oh bidomir. Ini meme duluan. Yang dikehendaki dengan domir di sini adalah yang dirofakkan oleh silatul al adalah domir mutakallim. Maka lafadznya al-muballighuha. Al-muballighuha. Hanya adalah domir yang kembali kepada al. Fa'il dari muballigh ana. Minazaidaini ilal amrina. Khobar dari al adalah risalah. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan ya? Nggih. Mulai ini, Ustaz. Mulai terang. Sebelumnya gelap. Tapi saya rasa dalam praktik keseharian baik dalam kitab turos atau perbincangan kayaknya nggak seanu itu. Itu kan emang bab yang ditujukan untuk mengetes kemampuan seorang ahli nahu. Ya kalau nggak ahli nahu ya nggak usah mikirnya, nggak usah berat-berat. Stroke karena mikir nahu kan nggak lucu. Tapi Imam Sibawai itu pernah jatuh sakit gara-gara masalah nahu. Wah, hebat ya. Pas debat sama Imam Al-Kisai itu debat, ternyata yang menjadi juri ya, menjadi juri itu orang Badui itu takut mau menangin Imam Sibawai, soalnya Imam Kisai ini ulama kesayangan Harun Ar-Rasyid.
takut dieksekusi sama Harun ar-Rasyid. Akhirnya dimenangkan Al-Kisai. Ya, Imam Sibawayh ya terpukul. Kok bisa saya benar tapi saya salah, disalahkan. Akhirnya banting setir jadi mempelajari fikih semenjak saat itu. Adat bilangan. Salah satu fita ikul lil asyara fi adima ahadul mudzakarah. Katakanlah salasah hingga asyarah dengan tak fi adima dalam menghitung sesuatu ahaduhu yang mufradnya itu dianggap sebagai mudzakar. Fitid dicarit pada sebaliknya, yakni yang mufradnya mu'annas, nanti pada saat 3 dan 10-nya jarit, murnikanlah dari tak. Wa mumayyaz ruri ja'an bilafzi kilatin fil aktsari. Nanti tariklah atau carilah sebuah pembeda untuk jamak dengan lafadz yang kilah dengan lafadz yang kasroh. Tak, ya, itu diberikan untuk hitungan 3, 4, dan setelahnya hingga 10. Kalau makdudnya, bilangan yang dihitung itu mudzakkar. Tapi justru kalau mu'annas, tak itu dihilangkan. Dan nanti kasusnya akan diidhofahkan kepada jamaknya. Indi salah satu rijalin wa arba'u nisa'in wa kadza ila asyrah. Ucapan beliau jam'an bilafzi kilatin fil aktsari, bahwasanya makdud, ya, makdud yang dihitung itu dengan adat, kalau dia in kana lahu jam'u kilah au kasrah, kalau bentuknya jamak kilah ataupun jamak kasrah, ya, dia punya dua bentuk jamak. Ada jamak kilahnya, ada jamak kasrohnya. Lam yudhaf alada fil ghalib illa fi jam'il kilah. Umumnya bilangan itu tidak diidhofahkan kecuali pada jamak kilah. Kira-kira kenapa Mas Nawan? Kira-kira nih saya tanya. Menurut Mas Nawan kira-kira kenapa? Oh, enggak ini, enggak kebayang. Nah, karena gini, kan ketentuan untuk mengidhofahkan dengan jamak itu kan hitungan 3 sampai 10 saja. Kalau Okay. 11 sampai 99 itu kan nanti nasab sebagai tamyiz mufrad. Oh, enggak. Kalau 100 sama 1000 itu bisa diidhofahkan jamaknya, bisa diidhofahkan mufradnya. Bisa mi'atu rajulin, bisa mi'atu rijalin. Makanya yang paling ghalib digunakan itu ya jamak kilah. Karena memang dari 3 sampai 10 harus diidhofahkan kepada jamak. Jadi jerkanlah ya, ujrur itu kan artinya jerkanlah pada mumayiznya kan gitu. Pada mumayiznya, jadi pada makdudnya dengan bentuk jamak bilafzi kilatin dengan lafadz yang kilah fil aktsari, ya, dengan jamak kilah fil aktsari secara ghalibnya gitu. Secara ghalibnya. Loh, kenapa kok secara ghalibnya? Soalnya kadang ada lafadz yang enggak memiliki jamak kasro, enggak memiliki jamak kilah. Ini salah satu aflus, saya punya 3 uang receh atau uang pecah. Jadi sebenarnya zaman dulu yang disebut dengan falson itu uang sen. Apa ya uang sen dalam bahasa Indonesianya ya? Ya uang sen ya. Uang pecahan itu loh, uang peso. Apa istilahnya? Karena uang Indonesia kan sekarang pecahannya masih di angka yang nggak pecah ya. 1000 paling ya 500 atau 200. Kalau di luar kan kayak $1, itu kan nanti ada uang pecahan di bawah $1. Namanya uang sen. Sen. Ya uang sen. Atau uang peso, kalau di Oman pakainya peso.
Ya, semacam itu. Jadi yang di bawah dinar sama dirham itu pakainya falsun. Makanya falsun. Di bawah dirham sama dinar. Ya masa mau beli roti satu apa namanya katakan roti yang panjang itu ya. Masa harganya 1 dinar kan nggak mungkin mesti di bawah itu, bawah dirham juga. Nah, makanya falsun uang pecah itu. Salah suang fusin. Nah, 3 jiwa atau 3 orang. Sedikit mengatakan salah satu fulus atau salah sunufus jarang. Prioritasnya menggunakan jamak kilahnya. Termasuk yang tidak berlaku atas nilai ghalib wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Karena diidhafahkan kepada jamak kasroh pada ada jamak kilahnya yakni akru ini menyalahi nilai ghalibnya. Menyalahi nilai ghalibnya. Menyalahi nilai ghalib itu nggak buruk. Ya hanya nggak familiar aja. Kalau isimnya itu hanya punya jamak kasroh saja, maka ya hanya diidhafahkan kepada itu. Contoh salah satu rijalin. Rojul itu tidak ada jamak kilahnya ya, karena arjul itu jamak rijal, beda. Dan seingat saya untuk rijal itu tidak ada jamak kasrohnya. Ribet wis. Ada konsep jamak kilah, jamak kasroh. Kadang malah nggak ada jamak kilahnya, kadang nggak ada jamak kasrohnya. Itu buat apa konsepnya? Wa mi'atan wal alfa lil fardi adif wa mi'atul bijam inazran qatrudif. Telah disebutkan sebelumnya salasah dan sampai asyrah ini tidak diidhafahkan. Latu dafu ila jam'i. Mestinya ada ilahnya ini Mas Tawan. Di tempat Nawan gimana? Latu dafu ila jam'in gitu. Yang ini loh. Ada ilahnya, San. Ya. La tudhafu illa Oh. jam'ina. Lama-lama saya jadi pentasih kitab ini. Oh. Wa dzakarna ana mi'atan wa alfa minal a'dadil mudhafah. Disebutkan bahwasanya 100 dan 1000 termasuk bilangan yang harus diidhafahkan. Tapi wa anahuma la yudhafani illa mufradin. Tapi idhafahnya kepada isim mufrad di mi'atu rajulin. Saya punya 100 orang laki-laki. Wa alfu dirhamin dan 1000 dirham. Dan mi'ah ini kadang diidhafahkan kepada jamak qalilan sedikit saja. Contohnya qiraah Imam Hamzah dan Imam Kisai. Aduh, ini ayatnya apa Mas Nawan? Anu tadi Al-Kahfi wala bisulfi kahfihim. Salah samiatin. Oh, salah samiatin salah Sinin. sininnya. Sinin wasdadu tis'a itu. Ya, idhafah mi'ah kepada sinin. Nah, ini belas nggak ada mi'ahnya juga nggak ada sininnya. Sewesat. Gini kok ya di PDF kan gitu. Nggak malah nolong umat, nyesatin umat. Allah. Tapi ulama sendiri khilafiyah memang. Apakah kita itu harus memegang konsep copyright, apa hak cipta itu atau enggak? Syekh Abdullah saya mengatakan copyright itu nggak apa-apa dilanggar. Tapi Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti bilang nggak boleh. Ya terserah mau ikut yang mana. Soalnya anu Sat, kalau buku-buku babon di kampus-kampus tuh mahal-mahal memang Sat. Iya. Nah, kalau Iya. nggak ada PDF-nya itu, waduh, bisa. Malah bisa-bisa nyaingi uang semester ya. Enggak. Ada yang 2 juta satunya, waduh. Memang terlalu ya mungkin ya autornya juga lo saya ini mati-matian lo buatnya. Pembelaan autornya mungkin gitu. Iya Mas Nawan saya tahu. Saya kan dulu juga di Yaman kan kuliahnya hukum kan. Cuman karena buku-buku hukum konvensional yang
dari Belanda, dari itu harga yang dari Prancis itu harganya gila-gilaan. Akhirnya saya Memang. pikir ke hukum ini hukum syariah aja. Harus merogoh kocek memang. Jadi kesimpulannya bilangan yang diidhofahkan ada dua bagian. Yang pertama yang tidak diidhofahkan kecuali kepada jamak. Contoh salasa sampai asyroh. Yang kedua yang diidhofahkan hanya kepada mufrad. Contohnya mi'ah dan alaf. Dan tasniah dari keduanya. Mi'ata dirhamin, alfa dirhamin. Kalau idhofah mi'ah kepada jamak itu nilainya qalil. Salah sami'atin sinina, salah sami'atin. Loh, tapi kan ditanwin itu ya Mas Tawan ya. Salah sami'atin sinina apa mi'ati? Mi'ati, Sat. Oh, salah sami'ati sinina. Jadi diidhofahkan dua kali, salah ke mi'ah, mi'ahnya Sinin. ke sinin. Wahadat kurwasilan hubi asyar murakiban qasida ma'dudin dzakar. Wa kullada taknisi ahda asyra washinu fiha antami min kasrah. Wa ma'a ghairi ahadin wa ihda ma ma'huma fa'alta faf'al qasda. Sebutkanlah ahad yang ditemukan dengan asyar. Jadi ahada asyar. Dengan dirangkai ya, dirangkai menghendaki pada ma'dud yang mudzakkar. Katakanlah untuk yang mu'annas adalah ihda asyroh. Dan sinnya di sana kalau dari Bani Tamim dibaca kasroh. Jadi asyiroh. Selain ahadin dan ihda. Ya. Selain pada ahadin dan ihda. Apa yang dilakukan pada keduanya itu lakukanlah. Jadi nanti penambahan asyar-asyarnya di belakang itu loh. Ya. Itu juga berlaku sama. Kan kalau dari yang mudzakkar ahada sampai 19 itu kan asyarnya ya gitu, maksudnya nggak ada tambahan tak. Yang tambahan taknya kan di depannya di salah satunya. Nah, kalau yang perempuan dari ihda asyrota itu sampai akhir sampai 19 ya ada asyrotanya. Meskipun pada 3 sampai 9-nya tidak ada taknya. Ya. Ihda asyrota, isnata asyrota, salasa asyrota. Asyrotanya nggak berubah, yang berubah depannya. Saya kok rindu kuliah ya. Soalnya lama, maksudnya ya jarak dari S1 ke paskanya kan lama. Terus paskanya masuk seminggu sekali. Terus wajib kuliahnya cuma di tahun pertama. Sebenarnya saya akan merindukan momen-momen bisa munakosyah. Wali salah satin watis atin wama bainahuma indrukiba makudima. Nah berikutnya ya ini sebagaimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salasa dan tis'ah dan antara keduanya maka dirangkai sebagaimana keterangan yang telah terdahulu. Setelah menyebutkan adat yang mudhof, ya di sini beliau menyebutkan adat murokab. Ya, jadi ada istilah itu tarkib adadi. Kalau istilahnya Syekh Mustafa Ghulaini dalam Jami'ud Durusnya itu tarkib adadi. Sekarang asyratun, ya, dan sebawahnya sampai 1, itu nanti akan bisa dirangkai, ya, dibuat sebagai tarkib adadi. Contohnya hada asyara, isna asyara, salasata asyar. Nanti untuk mudzakkar sampai tis'ata asyar. Untuk mu'annasnya ihda asyrota, isnata asyrota, salsa asyrota, sampai tis'ah asyrota. Untuk mudzakkar ada ahadun dan isna.
Untuk mu'anas ada isna, ada ihda dan isnata. Ini saya rasa cukup jelas. Salasah sampai tis'ah hukumnya setelah ditarkib sebagaimana hukum sebelum ditarkib. Jadi gimana? Untuk mudzakkar 3 sampai 9-nya pakai ta. Sedangkan nanti kalau makdudnya itu mu'anas enggak pakai ta. Kalau makdudnya itu mudzakkar pakai ta. Salah satu asyara sampai tis'ata asyara. Itu kalau mudzakkar. Kalau mu'anas berarti salah satu asyrata sampai tis'a asyrata. Kalau bilangan ini seperti kan sudah diajarkan ya secara basic kalau belajar bahasa Arab itu. Amma asyrah wawal juz'ul akhir. Fataskutu atta'u minhu in kanal ma'dudu mudzakkaron. Nah, dalam lafaz asyrah ini nanti taknya ya akan dibuang. Nah, kalau dalam kasus ada tarkib ada di itu ya. Dan taknya akan dibiarkan manakala mu'annas. Alal aksi min salasah wa fama ba'da, kebalikan dari salasah dan setelahnya. Indi salasata asyara rajulan wa salasa asyarata imro'atan. Kadzalika hukmu asyrah ma'a ahadin wa ihda wasnaini wasnataini ahada asyara rajulan isna asyara rajulan ihda asyrata imro'atan kemudian isnata asyrata imro'atan bi isbatita. Bedanya penggunaan wahidun sama ahad itu? Kalau dalam hitungan bilangan, wahid itu untuk 1, sedangkan ahad itu aplikasinya untuk 11. Ahad asyara. Meskipun sebenarnya ahad ini ya juga bisa berarti 1 kalau tidak ditarkib adadi. Cuman wahid dan ahad itu kan bedanya kalau ahad itu salah seorang gitu. Ahadukum salah seorang. Artinya juga sama 1. Asmaul Husna kan al-wahid ada, al-ahad juga ada. Berarti bedanya di mana? Kalau dalam praktek, jadi lebih ke prakteknya, Pak. Jadi kalau satu Misalnya, bilangan wahiduhu kalimatun. Nah, ya. kalau yang akaduhu kalimatun juga bisa? Bisa, cuman gini, kalau wahidul kalimatun itu artinya satu persatunya gitu kan. Umpama adalah kalimah. Kalau ahadu kalimatun, salah satunya kalimah. Salah satunya kalimah. Berarti yang lain ya bisa jadi bukan kalimah. Kalau wahidul kalimatun itu persepsinya masing-masingnya itu disebut kalimah gitu. Oh. Wahidu kalimatun wal qaulu am. Wahidu kalimatun wa qaulu am. Jadi satu persatunya itu namanya kalimah. Kalau diganti ahadu kalimatun umpama, justru yang kalimah cuma 1, yang lainnya bukan. Oh, ngoten. Iya. Bedanya ahad itu begitu. Jadi kalau ahad itu menganukan dari yang lain gitu. Kalau wahid itu berarti dia itu masuk dalam cakupan yang sama. Kalau ahad berarti dia jenis yang berbeda. Untuk ya gimana? Ini nggak tahu Pak cocoklogi atau bukan ya. Kata ahad itu ada kaitan dengan had nggak, Sat? Kata hadun. Enggak. Secara istiqaq. Enggak, Mas Nawan. Karena Nggak had ada ya? itu had itu kan mudhoaf. Dia mudhoaf, hadun itu mudhoaf. Nah, kalau ahad ini sebenarnya akar katanya sama wahid itu sama. Kok bisa? Karena umumnya memang hamzah dan wawu ini saling bertukar tempat. Contohnya taukid sama takkid. Ya. Taukid sama takkid. Itu ya taukid akar katanya apa wakadah? Bukan, akar katanya dari akada yu'akid. Ya. Bisa ada taukid ya karena kadang hamzah itu digantikan oleh wawu.
Saya lupa itu, soalnya itu Imam Sa'duddin Taftazani pernah komentar tentang itu di Syarah Tahriful Izi. Imam Sa'duddin Taftazani yang biasanya ngarang usul fikih sama mantek gitu. Tapi pernah nyarai sorof. Ya kitab sorofnya nuansanya nuansa logika. Mantap. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya gini Ustaz, Qul huwallahu ahad, berarti yang lain bukan Tuhan. Gitu. Iya, bukan. Kalau Bukan. Qul huwallahu misalnya Qul huwallahu wahid itu keliru ya. Ya, maksudnya secara pemahaman etimologisnya itu hanya berkonsentrasi pada bilangan Tuhannya, gitu loh. Hanya berkonsentrasi pada bilangan Tuhan yang satu, bukan untuk menafikan konsep Tuhan dari yang lain. Kan soalnya Asmaul Husna juga ada Al-Wahid, Al-Ahad, dua-duanya ada. Jadi konsentrasi Al-Wahid itu kepada bilangan zatnya, konsentrasi Ahad itu untuk menegaskan konsep Tuhan itu ya hanya satu, dimiliki Allah saja. Kalau Ahad nih. Iya, itu kalau Ahad. Jadi satu konsep gitu aja. Ke arah konsep. Jadi kalau Wahid itu ke arah personalnya, Ahad itu ke arah konsepnya. Sama halnya mirip kasusnya, bedanya kulun sama kuliun itu loh. Kalau kuliun itu kan konsep, sehingga nanti juz'inya itu bisa dinamai dengan kulunnya. Contoh kata insan, insan itu kan kuli, nanti juz'inya Zaid, Bakar, Amar itu semua bisa dinamai dengan kulinya. Zaid itu insan, Bakar itu insan. Nah, kalau kulun itu bendanya, sehingga nanti ajzaknya bagian dari kulun itu tidak bisa dinamai dengan kulunnya. Contoh rumah. Rumah kan ajzaknya ada tembok, ada lantai, ada atap. Sekarang bisa nggak temboknya dinamai rumah? Kan nggak bisa. Atapnya dinamai rumah? Kan nggak bisa. Itu kasusnya agak mirip antara kulun kuliun dengan wahid ahad. Itu kalau ahad itu konsepnya. Kalau wahid personal ya. Tapi di adat Pak itu nggak ada ya wahid. Wahid ada. Ada? Ada, Pak. Ya wahid isnani itu. Oh. Dari 1 sampai 10 gitu. Ya iya, karena kan konsentrasinya pada bilangan bendanya, Pak. Saya kira kalau wahid itu ini dulu apa itu? Ada urutan ke 1, ke 2 gitu. Kalau urutan pakainya al-awal, Pak. Al-awal, asani. Al-awal, asani, asalis, robi. Karena kalau urutan kan nggak berkaitan dengan bilangan. Maksudnya tidak berkaitan dengan jumlah personalnya gitu loh. Ini ya hanya urutan. Contoh sebenarnya contoh yang paling konkret itu pada jam dalam bahasa Arab. Ayu sa'ah umpama sa'ah asaniyah. Jawabannya sa'ah asaniyah bukan sa'ah isnen. Karena kalau sa'ah isnen asumsinya ada 2 jam. Oh gitu ya. Jamnya jadi 2 gitu loh. Ya bener kan? Soalnya isnen itu kan sa'ah salasah, jamnya ada 3. Tapi yang tempat sa'ah asalisah, masa yang ketiga. Jamnya cuma 1, cuman di masa yang ketiga. Kalau jam 1? Nah, tapi kalau dalam contoh jam 1 ini pakainya tetap sa'ah al-wahidah. Ya walau alam itu kalau itu Pak, itu kaitannya dengan pendekatan linguistiknya. Wa auli asyra ya Ba'auli asyrata istatai wa asyara ista idza satasya au dzakara. Wal ya li ghairi warfa bil alif wal fatu fi juz'ai siwahuma ulif. Sertakanlah pada asyrota, pada isnataini dan asyara pada isnaini. Kalau kau menghendaki laki-laki ataupun perempuan. Pakainya ya, syartiyah munfasilah. Iya,
Walia li ghairi raf'i. Nanti pakai ya kalau tidak bermahal rofa. Warfa bil alif dan rofakanlah dengan alif. Nah ini sebenarnya ada khilafiyah. Apakah isnai itu dia mu'rob ataukah dia itu sebenarnya mabni tapi memiliki sighah mustaqilah, punya wujud sendiri untuk mahal nasab dan jarnya. Kasusnya sebagaimana hadzani dan hadzaini itu loh. Hadza ini mu'rob apa hadzani ini mu'rob atau mabni? Ya mabni. Loh, tapi kok saat mahal jar kok nasab kok dia pakai ya? Ya karena memang ada sighah mustaqilah, ada wujud tersendirinya. Saat mahal rofa pakainya hadzani, saat mahal jar dan mahal nasab pakainya hadzaini. Gitu. Tapi ada yang bilang juga itu mu'rob. Imam Ibnu Malik itu kalau nggak salah disinyalir sebagai yang menganggap itu mu'rob kalau dilihat dari zahir nazomnya. Tapi bisa jadi juga tidak, karena Imam Ibnu Malik ini bisa saja mengatakan warfa bil alif ini ya maksudnya norfakan secara mahal dengan alif gitu. Masih spekulatif sebenarnya ucapan dari Imam Ibnu Malik itu. Wal fatu fi juz'ai siwahuma oleh membaca fathah pada dua bagian selain yang disinggung tadi adalah diketahui. Jadi pada lafaz asyaronya itu tetap dibaca fathah dalam kondisi apapun. Dia setia sama fathah. Sudah disinggung bahwasanya tarkib adadi ya, ada asyaro untuk mudzakkar, ada asyrota untuk taknis. Ya. Disebutkan juga bahwasanya ahadun itu untuk mudzakkar, ihda itu muannas. Dikatakan salasah arba'ah sampai tis'ah dengan tak untuk mudzakkar dan tidak pakai tak saat muannas, jadi bilangan yang di depannya ya. Dan di sini disebutkan isna asyara untuk mudzakkar dengan tanpa tak di bagian pertama dan di bagian belakang. Indi isna asyara rajulan. Nah, dikatakan juga untuk perempuan isnata asyrota imro'atan untuk mu'anas dengan tak di bagian depan dan di belakang. Jadi kalau itu kan konsepnya ini ya, Ustaz, ya. Ya. Konsepnya dilihat maksudnya muannas mudzakarnya aja. Oh iya Pak. Ya uniknya bahasa Arab itu kan ada gendernya. Tapi tidak. Ya gimana? Ro'a itu ahad asyara kaukaban. Berarti ke 11 ke atas itu mudzakkar. Iya. Ya Pak, untuk 1 sama 2-nya nanti kalau 3 sampai 19-nya 13 sampai tetap selang-seling. Umpama kolam, ro'a itu salah satu asyara kolaman. Oh gitu nggih. Ya. Ro'a itu salah satu asyrota maktabatan umpama. Ya Ustaz. Ustaz balik kemarin yang sedikit aja. Yang kalau lau itu berarti kan ini ya, belakangnya fa itu ada nek lau kuntum tak lamun itu gimana? Lau tak lamun. Lau kuntum tak lamun itu. Lau kuntum tak lamun. Iya yang dimuskilkan apanya, Pak? Itu syarat apa gimana? Oh, iya itu syarat tapi yang membuang jawab. Iya. Makanya saya tadi kayak buang. Iya, itu yang membuang jawab. Kenapa dibuang jawabnya? Karena lafadz sebelum jumlah syartiyah itu sudah menjelaskan isi jawabnya. Ya. Oke. Ya kalau membahas lau kuntum tak lamun nanti kalau kita dekati secara tafsirnya ya mengacu khilafiyah pada Imam Sanusi dan Imam Asy'ari. Sebenarnya hal pertama yang wajib dilakukan orang mukallaf itu apa? Apakah ma'rifah ataukah nazarnya? Ma'rifat zat yang wajib dikerjakan seorang mukmin itu apa? Ma'rifatullah atau nazar yang menuju ma'rifatullah, itu khilaf antara Iya. Sanusi. Ya, nggak ada habisnya sebenarnya kalau membahas teologi Asy'arian itu.
Karena dalam harian sendiri itu khilafiyahnya banyak. Nggih. Malah komentar ulama Al-Azhar itu kalau andaikan Asy'ariyah itu tidak banyak khilaf di dalamnya, belum tentu khazanah keilmuan teologinya itu masih eksis sampai sekarang. Betul. Karena nggak ada yang nggak ada yang komentar. Iya, maksudnya dibandingkan yang lainnya kan konsep teologisnya paling awet. Nggih. Dibanding Mu'tazilah, maksudnya dalam kurun waktu yang semasa loh ya. Kan terhitung tua. Wa yustasna min dzalika isna asyara wasnata asyrota. Fa inna satraha yu'rabu bil alifi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarron. Nah, jadi Imam Ibnu Aqil ini mengacu bahwasannya mengatakan isna dan isnata asyrota ini mu'rab. Saat rafa dengan alif, saat jar dan nasab dengan ya. Ya meskipun ini bukan pendapat yang kuat ya, sebagaimana diirabkannya Musanna. Yang kuat itu ya dia memiliki sighah mustaqilah, punya bentuk sendiri, sebagaimana saya singgung tadi. Jadi isnai itu tetap mabni, isna juga tetap mabni. Bedanya isna itu digunakan saat rofa, isna itu digunakan saat mahalnya nasab atau jar. Untuk bagian keduanya itu tetap mabni fathah. Ja'asna asyara rajulan, ra'aitusnai asyara rajulan, marartu bisnai asyara rajulan. Nah, ini pakai ya karena mahalnya nasab atau mahalnya jar. Ada lagi contohnya untuk yang perempuan isnata asyrota imra'atan. Ini saat mahalnya rofa. Ya kalau mengacu dari Ibnu Aqil ya berarti ya saat rofa. Berarti emang rofa lafdon. Bukan rofa mahalan. Itu isnata asyrota imra'atan. Ini berarti nasab mahalan. Marotu bisnatai asyrota imra'atan. Berarti dia jar secara lafdon kalau mengacu yang di Ibnu Aqil. Oke, saya lanjutkan. Wa maizil isrina litis'ina biwahidin ka arba'ina hina. Buatlah tamyiz untuk isrina dan tis'ina dengan lafadz yang mufrad. Contohnya arba'ina hina, 40 masa. Ya. Qad sabaqo telah terbahas sebelumnya bahwasanya bilangan ya anal adada mudhofun wa murakabun. Ada yang konsepnya itu tarkib idofi, ada yang konsepnya tarkib adadi. Ya, konsep tarkib adadi. Jadi penggabungan berdasarkan adat ya. 11 sampai 19 itu. Nah, sekarang di sini akan membahas konsep adat yang ternyata makdudnya itu dibiarkan mufrad. Ini berlaku dari 20 sampai 90 ya. Dengan bilafdin wahidin lil mudzakkar wal muannas. Dan di sini lafadz isina sama tisina itu lafadznya juga mufrad, nggak ada bedanya antara cowok dan cewek. Cowok ya isrina, cewek ya cowok isrina, cewek isrina sama. Dan tamyiznya berbentuk mufrad yang mansub. Tamyiznya berbentuk mufrad yang mansub. Nahwu isruna rajulan. Ya. Isruna rajulan. 20 laki-laki. Wa isruna mro'atan. 20 perempuan. Wa yuzkaru qablahu an nayifu. Wa ya'tafu huwa alaihi. Nah, untuk bilangan yang antara 1 sampai 10 nanti justru disebutkan sebelumnya. Jadi bilangan satuannya itu disebutkan sebelum bilangan puluhan dan diatofkan. Jadi justru bilangan satuannya ini menjadi maktuf alaih dari maktuf bilangan puluhannya. Fayuqalu ahadun wa isrun. Biasanya pakai wahid wa isrun, tapi di sini pakainya ahadun wa isrun. Wasnani wa isrun, salah satu wa isrun.
dengan tak pada salasah yang mengacu kalau bendanya laki-laki. Wa kadza ma ba'da ya Mas Nawan. Ya, Ustaz, apa udah? Masa ma abda, ma yang menyembah salasah. Trinitas ini. Wah, kacau ini kita. Menyembah 3 sampai 9 untuk mudzakkar. Menyembah. Apa namanya tadi? Setelah. Ya, untuk bilangan 3 sampai 9 untuk mudzakkar pakai ta. Nah, untuk mu'anas ihda wa isrun, isnata wa isrun, salas wa isrun dengan tanpa ta. Jadi kembali ke konsep satuan. Ya, untuk satuannya tetap menggunakan konsep satuan. Nah, jadi 3 sampai 9 nanti nggak pakai ta. Berarti kalau 29 tis'un wa isrun. Nah, tis'un wa isrun. Watala khosom mimma sabab min hadza, bisa kita simpulkan bahwasanya asmaul adat, isim adat itu adalah arbaati aqsam. Ada 4 macam. Ada 4 macam. Ada yang mudhofah, contohnya 3 sampai 10 dan juga mi'ah sama alaf. Ada yang murokabah, ya. Jadi tarkib adadi, contohnya ada dalam kasus 13 sampai 19. Ada yang mufrodah, bilangannya ya gitu-gitu aja. Dia tidak ada bedanya cowok dan ceweknya, 20 sampai 90. Yang maktufah berarti 21 sampai 29, 31 sampai 39. Kan gitu, wahid atau ahad wa isrun sampai tis'atun wa isrun. Kalau cewek tis'un wa isrun dan seterusnya. Bisa dimengerti nggak ini kira-kira? Ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Atau perlu dicoba? Dicoba sedikit, Ustaz. Iya, coba Mas Tawan. 97 rumah gimana bahasa Arabnya? 97 rumah. Oke. Sab'a wa tis'una baitan. Sab'u wa tis'una baitan. Sabaun. Kan baitan mudzakkar Mas Nawan. Oh, sab'atun, maaf. Iya, harusnya Sab'atun wa tis'una baitan. tis'una baitan. Pak Rahmat, 67 guru wanita. Berarti 67, kayak? Iya. Berarti 7. Wanita. Berarti sabun. Ya guru wanita ya mu'alimah kita atau ustazah gitu nggak apa-apa. Sabun wa situna. Sabaun, wasituna, ustazah. Ya gitu aja, gampang kan. Gampang tapi kadang lupa. Iya. Sering lupanya, Sat. Ya berarti harus sering-sering umroh. Gamrial. Biar kalau sering belanja kan nanti bilangan-bilangan itu ingat. Tapi kayaknya pakai jari di sana, Ustaz. Oh iya. Wahid rial, dan rial. Soalnya mata uangnya kuat, Pak Rahmat. Oke. Kalau negara-negara yang nggak terlalu biasanya bisa dipecah-pecah uang. Tapi saya nggak tahu ya, saya kaca belum pernah. Kalau di Saudi ada uang pecahan di bawah 1 rial, Pak Rahmat. Belum pernah lihat ya, Ustaz. Oh, berarti paling pecahan minimal terkecil kayaknya 1 rial. Oh, iya. Enggak kalau barang kan mahal. Kalau di Qatar, kalau di Oman itu ada kalau nggak salah. Jadi nisfu rial itu ada setengah rial. Oh. Kalau Qatar kan pakainya dinar ya masalah nisfu dinar gitu. Okay. Kalau di Oman, pakai ya benar rial Qatar, Yang pakai dinar itu Kuwait.
ada nisfu real. Kalau di Oman itu ya ada pecahannya gitu. Jadi mi'ah peso, mi'atain peso, pakainya peso, di bawah hitungan realnya itu. Peso Filipina. Iya, peso Filipina, Pak. Cuman istilahnya untuk di bawah 1 real, Oh, 1 peso, 100 peso, 200 peso, istilahnya gitu. Mungkin saya cukupkan sekian. Ini hari Jumat ya, kita lanjut hari Senin lagi. Weekendnya libur dulu. Ana kalau hamdika, sudah lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.